Selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan. Halo. Ayo berikan senyum dulu. Kiri kanan lihat, berikan senyum yang terbaik gitu kan. Ya. Senyum itu saya selalu katakan senyum itu ganteng, senyum itu cantik ya. Dan Tuhan senang dengan ekspresi kegembiraan. Sebab Alkitab katakan hati yang gembira adalah apa saudara? Adalah obat ya. Jadi kita tetap memelihara hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih tim Praise and Worship pimpin pujian lagu-lagunya luar biasa banget. Dan saya percaya di dalam lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan, kita pun diberkati. Sudah diberkati saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sedang giat membangun kesepahaman di dalam iman untuk percaya, saya nggak tahu, kesepahaman, amin, bisa diterjemahkan toh? kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, dan itu terus menerus didengungkan kepada kita sampai itu benar-benar tertanam di dalam manusia rohani kita, untuk kita tetap sadar, iya, saya hanya bisa hidup dan survive kalau saya mengikuti gembala saya. Saya mengikuti gembala agung yaitu Tuhan Yesus. Dan itu terus menerus harus dibangun. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ia menuntun kita. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita harusnya tidak takut. Sebab Tuhan ada berserta dengan kita. Kita percaya gada dan tongkat gembala itu menjadi penghiburan buat kita. Sehingga pada akhirnya kita akan amazed karena Allah menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Ketika kepala kita diurapi dengan minyak dan piala kita penuh melimpah. Dan Alkitab berkata, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti langkah-langkah kita seumur hidup kita. Dan kemudian kita akan menikmati suasana hadirat Allah. Berdiam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan buat hidup kita. Dan mari sekali lagi kita terus menjaga, merawat kehidupan iman kita. Sampai kita benar-benar hidup, mengalami, menikmati itu semua. Mari kita masih, ini adalah hari Minggu yang pertama di dalam ibadah perjamuan Tuhan pada bulan yang kedua. Saya ingin kita melihat Tuhan adalah gembalaku di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, 14 dan 15. Tuhan adalah gembalaku dalam Yohanes 10, 11, 14, 15. By the way, sudah hafal tuh Mazmur 23 ya. Oke, puji Tuhan. Oke, saya baca Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, berulang kali Yesus menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah gembala yang baik. Dan itu tidak sekedar untuk menyatakan sepihak dari kepentingan pribadi gembala untuk mengharapkan supaya dihargai dan seterusnya. Tetapi ada sebuah komitmen yang dalam, yang sangat tegas kita lihat bagaimana Yesus berkata, aku gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Luar biasa banget. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika pemazmur di Mazmur 23 menggambarkan bagaimana kehidupan seorang pemazmur yang memposisikan dirinya sebagai domba yang sangat bergantung kepada gembala. Dan dia mengerti banget
bagaimana kehidupan seorang gembala, karena pemazmur Raja Daud adalah seorang gembala. Dan dia tahu persis bagaimana kehidupan domba. Sudah dalam beberapa ibadah, Hope atau minggu yang lalu juga dijelaskan tentang bagaimana kehidupan domba. Juga di Hope dijelaskan juga seperti apa seharusnya domba. Berulang kali dijelaskan bahwa domba memiliki keterbatasan dibandingkan dengan hewan yang lain. Tetapi justru pada bagian itu, dalam keterbatasan juga itu, dia memiliki kesempatan terbesar untuk bisa mengandalkan Tuhan. Sebab semakin orang sadar bahwa dia terbatas, dia tidak mampu, dia tidak kuat, maka dalam ukuran itulah dia akan bergantung kepada pertolongan orang lain, dalam hal ini gembala. Itulah kehidupan yang dijelaskan oleh pemazmur. Dan pemazmur juga menjelaskan bagaimana kehidupan gembala yang sesungguhnya. Panggilan penggembalaan adalah sebuah panggilan yang penuh dengan resiko. Ya, kehidupan seorang gembala ada kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan resiko yang besar. Pemazmur menjelaskan bagaimana seorang gembala yang harus merampas menyelamatkan seekor domba dari mulut singa yang menerkam domba-dombanya. Mempertaruhkan nyawanya untuk merebut seekor domba di mulut singa. Bahkan dia sebisa mungkin dia harus berani melawan, menangkap jenggot singa. Itu pengalaman Daud ketika dia jelaskan kepada Saul. Bahkan dia membinasakan singa demi domba. Dia mempertaruhkan nyawanya. Itu gambaran tentang kehidupan gembala. Saudara, ketika kita memilih bahwa Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kita tidak sedang mengajar, dan saya pribadi sebagai gembala jemaat tidak sedang mengajar saudara untuk memfokuskan diri kita kepada rumput yang hijau tadi. Saya pun tidak sedang mengajar kita untuk sekedar mengharapkan pertolongan, which is itu kita butuhkan dari Tuhan. Tapi Tuhan sebagai gembala yang baik, tidak saja tentang profit dari pihak kita yang sangat sepihak sifatnya. Tetapi memahami kehidupan gembala, ketika Yesus berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sejalan dengan panggilan Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah panggilan penggembalaan Kristus bagi seluruh umat Tuhan. Bagi mereka yang menempatkan dirinya sebagai domba di hadapan Tuhan. Aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada bagian ini Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru eksklusif bicara tentang kehidupan bangsa Israel. Eksklusif bicara tentang kehidupan bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai di zaman Kristus hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi perhatikan bagaimana peran penggembalaan Kristus dalam kehidupan sehubungan dengan kehidupan kita hari ini sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa ngerti. Kembali dalam pembacaan Yohanes pasal 10 ayat 16. Di sana dikatakan begini, Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, ini adalah sebuah visi yang besar sekali, saudara. Ya, yang Yesus ingin jelaskan kepada dalam konteks waktu saat itu, maupun menegaskan kepada kita dalam konteks waktu kita hari ini.
Bagi bangsa Israel, hanya ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Mau orang Australia, mau orang Indonesia, mau orang Cina, mau orang Latin, apapun itu non-Yahudi, Gentiles. Itu bagi orang Yahudi. Ayat ini sedang membicarakan tentang ketika Yesus berkata bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Pada zaman Kristus bahkan zaman perjanjian lama itu eksklusif banget kehidupan bangsa atau orang Israel, orang Yahudi. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang mendapat privilege dari Tuhan. Bahkan pada zaman itu sudah ingat kisah Yesus dan perempuan Samaria. Bagaimana orang Samaria merasa dia tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Ada banyak kisah. Bahkan pada satu masa ketika Yesus bicara kepada seorang perempuan yang minta supaya hambanya disembuhkan. Yesus bicara tidak layak memberikan roti yang seharusnya kepada anak-anak untuk anjing. Jadi secara budaya ada pemisahan itu. Tapi pada konteks itu Yesus sedang bicara hanya untuk menguji iman dari wanita. Kita nggak bicara spesifik tentang itu. Tapi ini yang Yesus mau jelaskan, membukakan kepada kita. Bahwa ketika Yesus bicara tentang domba-domba lain yang bukan dari kandang ini bicara tentang Gentiles. Bicara tentang orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan Israel. Dan visi ini sudah dijelaskan, diletakkan oleh Kristus, oleh Yesus. Bahwa mereka juga yang bukan orang Yahudi, yang Gentiles itu, Yesus berkata, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adalah anugerah Tuhan jika kita orang Indonesia atau orang Singapura ya bisa percaya Tuhan. Itu anugerah, sepenuhnya anugerah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan yang membuat kita menjadi orang percaya, entah kita menjadi bangsa yang sedang menyembah apa dan siapa. Kita mungkin sedang ada pada suasana kehidupan yang kalau di zaman dulu menyebutkan barbarian dan lain-lain. Tapi peran dan panggilan di dalam anugerah Tuhan telah mengubah peradaban. Sehingga karakter Kristus memberi peran dalam perubahan peradaban manusia. Sehingga manusia semakin mengerti apa arti penting moral itu. Dan semua pun mengerti bahwa peradaban yang dibangun di dunia ini adalah karena kontribusi dari kehidupan iman Kristen. Dan itu anugerah. Kalau bukan karena anugerah Kristus, sekali lagi saya semua mungkin sedang menyembah batu, pohon dan lain-lainnya. Apalagi orang Indonesia. Dengan latar belakang antropologinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus bicara tentang ada domba-domba lain yang bukan dari komunitasnya sesungguhnya, itu hatinya sedang terarah pada konteks waktu kita hari ini adalah untuk saya dan saudara. Dan bukan saja tentang itu, tapi ini menegaskan kepada kita bahwa penggembalaan Kristus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang agung, gembala yang baik atas hidup kita, tidak sekedar sebuah statement pengakuan sejenak. Di tahun 2023 kita mulai jadikan Tuhan gembala sejak tanggal 1 Januari berakhir 31 Desember 2023. No, bukan tentang itu. Tapi Alkitab mau menegaskan kepada kita jauh sebelum tahun ini, jauh sebelum kita memilih tema ini, Kristus sudah dan sedang menggembalakan kita. Dan itu anugerah. Saya selalu berkata bahwa menjadi orang percaya bukan hal yang mudah dan sederhana. Kenapa demikian? Sebab kalau menjadi orang percaya adalah sesuatu yang mudah, gampang, maka satu kota Brisbane semua sedang beribadah di gereja masing-masing. Tapi buktinya, berapa persen hari ini mereka yang hidup, populasi yang hidup di kota ini, yang datang mencari Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya, tetapi kemudian saya dan saudara bisa menjadi orang percaya, bahkan hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu sepenuhnya anugerah dan berkat Tuhan.
Makanya saudaraku, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, artinya gini, kita tidak boleh memandang remeh, tidak boleh memandang rendah panggilan Tuhan dalam anugerahnya ketika Anda menjadi orang percaya. Ada jalan Tuhan yang sangat spesial, yang kemudian memungkinkan Anda dan saya bisa beribadah hari ini di tempat ini. Ada cara Allah yang begitu sangat unik, sehingga waktu kita nyanyi dalam pujian tadi kita bisa rasakan Tuhan baik banget. Kalau Tuhan gak baik, kalau Tuhan gak kasih kita anugerah, mungkin kita sedang menghadap kayu besar dan pohon besar hari ini. Kita gak tahu. Patung mungkin dan lain-lain. Tapi Yesus berkata, ada domba-domba yang lain yang bukan dari kawanan ini. Dan mereka pun harus kutuntun. Aduh, ayat ini manis sekali untuk kita bisa ngerti Tuhan. Tuhan baik banget. Dan jelas Alkitab katakan bahwa dia datang untuk melayani, menebus dosa umat manusia. Sejak dari kelahirannya, bahwa dia sudah disebut Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bahkan jelas Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya supaya barang siapa yang percaya, Alkitab tidak mengatakan supaya semua orang Yahudi, tidak. Tapi barang siapa yang percaya, semua orang yang memiliki kemampuan dan kehendak untuk memutuskan, bisa merespons percaya itu. Dia beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Dan itu menunjuk kepada kita, menunjuk kepada saya dan saudara. Itu privilege dalam anugerah Tuhan, sehingga saya dan saudara bisa menikmati kemurahan ini. Itu gembala yang baik. Saya rindu kita ketika kita bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Ini bukan saja tentang padang rumput yang hijau, air yang tenang dalam penggembalaan Kristus. Tidak saja tentang itu. Bahkan tidak juga hanya tentang kebajikan, kemurahan yang mengikuti kehidupan kita. Tidak. Tetapi ini tentang pengorbanan Kristus. Ada keputusan di sorga yang telah memandang kita jauh sebelumnya sampai kehidupan kita hari ini. Untuk apa? Supaya kita hidup selamanya di dalam penggembalaan Kristus. Kita enggak hidup seenaknya. Kristus pun tahu resiko manusia yang hidup di zaman akhir ini dengan segala tantangan yang dihadapkan kepada kita. Ketika dunia modern menawarkan semua yang daging ini inginkan. Tapi Tuhan menuntun kita supaya kita mengerti, supaya kita tidak mudah disesatkan. Makanya kita perlu gembala. Ingat ada tipe-tipe gembala. Tiga tipe domba. Domba yang ikut gembala, domba yang tersesat, dan domba yang binasa. Kita harus jadi domba yang sadar kita gak bisa apa-apa. Sehingga kita harus hidup, kita ikuti gembala kita. Itu keputusan yang terbaik. Itu keputusan yang terbaik. Tadi pagi di Gold Coast ada baby dedication tadi pagi. Anak dari keluarga Haryanto. Saya menjelaskan, orang tua jangan pernah jenuh untuk mengajak dan mengajarkan anak-anak tentang Tuhan. One day mereka akan bersyukur karena mereka mengenal Tuhan. Itu pentingnya kehidupan kita. Nah, kita terus saudara. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Perhatikan 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Perhatikan baik, Alkitab katakan, yang dahulu bukan warga,
bukan orang, tidak termasuk sebagai orang Yahudi secara daging. Dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel. Dan yang kalimat ini saya garis bawahi, dikatakan tidak mendapat bagian ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sekarang kita cek. Apakah kita sedang hidup di dalam janji Allah? Apakah kita sedang menikmati apa yang firman Allah janjikan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Allah atau tidak? Waktu kita uji, saya pribadi berkata, Tuhan, saya sedang hidup dari janji-janji Allah. Saya sadar kalau bukan karena janji Tuhan, penyertaan Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Artinya saya mau mengakui sebagai pribadi bahwa saya sedang hidup dalam penggembalaan Kristus sekalipun saya bukan orang Yahudi. Sekalipun saya paspornya masih hijau. Tapi saya sedang mengalami perjanjian Kristus. Dan itulah yang Yesus katakan bahwa terhadap domba-domba yang lain akan aku tuntun juga. Tapi ingat, kekuatan yang terbesar, saudara sadar nggak bahwa membuat atau memilih itu powerful banget. Choice itu powerful banget. Ya. Makanya ketika kita berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya. Artinya, dia yang memutuskan untuk tidak takut. Dia membuat pilihan, membuat keputusan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku memilih tidak takut sebab Tuhan beserta dengan aku. Ini yang penting. Memilih Tuhan, memutuskan untuk ikut Tuhan. Sekalipun nampak di sekitar kita ada tawaran yang begitu sangat manis, menggairahkan, menggiurkan, menjanjikan, sangat menggoda. Tapi kita mampu memilih, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita memilih, memutuskan untuk ikut Tuhan. Sebab hari ini saya berkata sekali lagi, dari pihak saya sebagai pribadi, saya sadar bahwa jika bukan Tuhan yang menuntun kehidupan saya pasti terhilang. Saya pasti jauh terhilang dalam sesat. Sadar gak kita ada begitu banyak orang yang sedang dalam antrean menuju kebinasaan. Sedang dalam antrean menuju kebinasaan. Makanya pertobatan itu menjadi penting. Arti dari bertobat artinya sembuh dari gila. Atau berbalik arah, yang tadinya sedang menuju kepada kebinasaan, dia berbalik arah menuju kepada kekekalan di dalam Tuhan. Dan saudara, kita semua ada di dalam jalan pertobatan, bukan? Amin? Halo? Amin? Rasa-rasanya sih om. Sedang hidup di dalam jalan pertobatan. Sekali lagi, perlu buat saya untuk menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sebelumnya kita tidak memiliki hak rohani ini. Memiliki, menikmati janji-janji Allah. Kita nggak punya. Sebab kita nggak punya ikatan yang memungkinkan kita bisa mengalami janji Tuhan. Memiliki pengharapan sebelumnya kita sama sekali nggak punya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ikatan identitas keyahudian itu. Tetapi kemudian dalam pembacaan seterusnya 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Kamu dahulu yang tidak kenal Tuhan. Atau mungkin bagi kita yang lahir dari keluarga Kristen misalnya. Yang kita yang dahulu, yang nenek moyang kita, orang tua kita, eyang kita. Sebelumnya jauh dari Tuhan.
sekarang sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Makanya Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika kita bicara memberikan nyawanya, itu menunjuk kepada pengorbanan darah Yesus. Dan kematian Kristus itu, pengorbanan Kristus itulah yang telah memungkinkan kita, sekali lagi, yang telah memungkinkan kita yang tadinya seharusnya kita binasa, yang tadinya seharusnya kita menjadi penyembah ilah, jauh dari keselamatan, jauh dari kehidupan kekal, tapi karena anugerah Tuhan, orang tua kita yang kita bisa percaya Tuhan, makanya Anda mungkin bisa ada di sini. Atau puji Tuhan, kita pribadi-pribadi bisa mampu membuat keputusan, aku mau ikut Tuhan. Dan aku berkata Tuhan adalah gembalaku untuk selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini inti memahami Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita tidak hanya sedang berimajinasi, kita tidak hanya sedang bercita, menginginkan, itu yang saya jelaskan tadi, menginginkan berkat, jawaban, kekuatan, rumput hijau, air tenang dituntun Tuhan, gada dan tongkat yang menghibur, dan Tuhan menyediakan hidang di hadapan para lawan, dan seterusnya. Bukan hanya tentang itu, tapi mengakui Tuhan. Yang saya mau tekankan kepada kita, bukan saja tentang berkatnya, bukan saja tentang rumput yang hijaunya, tapi tentang sumbernya. Kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Untuk apa? Tidak sekedar untuk mencari berkat ketenangan, tapi sampai kita mengalami sumbernya. Dan sumbernya adalah Kristus. Itu yang Yesus katakan, memberikan nyawanya untuk mempersatukan. Kita yang tadinya jauh, yang tidak kenal Tuhan, dibawa dekat kembali oleh Kristus. Oleh darah Yesus. Dipersatukan kembali. Sehingga kita, saya dan saudara, akhirnya memiliki kesempatan yang sama. Tidak lagi dalam batas-batas ukuran, aturan secara lahiriah. Tetapi Tuhan memanggil, memberikan, menganugerahi kita kesempatan yang sama untuk dapat menikmati keselamatan, anugerah Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kita memiliki anugerah dan memiliki pengampunan, itu mercy dari Tuhan. Anugerah artinya kita mendapatkan apa yang seharusnya kita tidak layak dapatkan, itu anugerah. Sedangkan mercy artinya kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Artinya harusnya kita dihukum, tetapi karena Kristus memberikan kita pengampunan, maka kita tidak mendapatkan penghukuman yang seharusnya kita terima. Itu perbedaan antara grace dan mercy. Dan itu dikerjakan oleh gembala yang baik tadi, yang memberikan nyawanya. Dan itu tidak saja menunjuk pada satu momen ketika dia mati di kayu salib, berhenti di sana. Tidak. Tapi itu telah dikerjakannya jauh sebelumnya. Bahwa bagi mereka yang tidak atau bukan dalam kawanan komunitas kandang itu, mereka juga dituntun. Aduh, saudara, begitu manis tuh. Tuhan menuntun kita sebagai domba-domba.
Dengan tidak lagi melihat latar belakang identitas, status dan predikat apapun juga. Di mata Tuhan, siapapun kita adalah domba. Amin. Haleluya. Dan domba harus dengar-dengaran, harus setia, harus taat. Kalau tidak, dia akan sangat mudah menjadi incaran dari para binatang buas, binatang liar lainnya. Dan domba dia harus hidup dekat, dijelaskan oleh Pak Yefta. Domba itu berkerumun, berkomunitas, bergantung satu dengan yang lainnya. Itu domba. Dan itulah panggilan Kristus buat saya dan saudara. Saya suka cita banget Tuhan taruh itu di hati saya untuk kita mengerti. Tuhan, aku mau menemukan pribadimu sebagai gembala yang baik. Tidak sekedar padang rumput dan air yang tenang. Tapi aku ingin merangkul pribadimu. Aku ingin menemukan hatimu. Anak-anak muda dalam studi, temukan gembala agungmu. Dalam aktivitas hidup, studimu, pergaulanmu. Para profesional, temukan gembala agungmu. Di dalam dedikasi profesionalmu. Semua kita temukan Yesus dalam perjalanan hidup kita setiap hari sebagai gembala yang baik. Kita bersyukur. Kita lihat ada gada dan tongkat. Dia menghibur kita. Karena dengan kita sadar ada gada dan tongkat, kita aman dari serangan musuh. Tapi bukan hanya itu, ketika ada gada dan tongkat, kita pun diingatkan kalau kita bandel, maka tongkat itu akan digunakan oleh gembala untuk tarik kita supaya kita nggak jauh-jauh, supaya kita semakin dekat. Itu juga maknanya. Waktu kita lihat tongkat dan gada Kristus Tuhan sebagai gembala agung, kita pun sadar, iya, gada itu bisa memukul kita supaya kita bisa dibersihkan oleh Tuhan. Itu dalam pengembalaan Kristus. Domba-domba yang lain dituntun juga. Dan domba-domba lain apa? Dikatakan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu. Bayangkan kita dituntun sampai kita atau domba-domba menjadi domba-domba yang peka dengan suara Tuhan. Kita dituntun sampai punya telinga yang peka dengan suara. Sampai kita bisa dengar suara Tuhan. Saudara, pertumbuhan kedewasaan iman kita adalah di sini. Sampai kita punya kuping yang peka dengan suara Tuhan. Bukan lagi mendengar, memutuskan berdasarkan pilihan dan kehendak sendiri. Tapi sampai kita peka dengan suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Dan agar mereka menjadi satu kawanan. Haleluya. Agar mereka menjadi satu kawanan. Menjadi strong community. Dan strong faith. Itu tujuan penggembalaan Kristus buat GPDI Brisbane. Sampai kehidupan berkomunitas yang kuat itu menjadi pengalaman kita. Kita ngerti posisi masing-masing. Kita ngerti lebih kurang kita masing-masing. Kita ngerti di mana kita harus berperan. Di mana kita harus mensupport satu dengan yang lain. Itu fungsinya. Itu penggembalaan Kristus. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai gembala yang baik, Alkitab tidak saja bicara tentang kehidupan Yesus yang berakhir di kematiannya di kayu salib. Tapi ketika Yesus bicara mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba kita lihat saudara, di dalam Matius pasal 26 ayat 39, pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Di dalam doanya Yesus berkata begini, Bapa, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Sejak dari Taman Getsemani, Yesus sudah bisa melihat dengan jelas. Clear tuh. Jalan salib itu. Makanya peristiwa salib Kristus adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa hukuman lainnya. Sekalipun orang bisa memberikan gambaran betapa sadis hukuman yang bisa dijelaskan, dilakukan oleh peradaban-peradaban dunia lainnya.
Tapi peristiwa salib adalah peristiwa yang yang tidak dapat dibandingkan. Kenapa? Sebab itu dialami jauh sebelum dia mati di kayu salib, dia bisa melihat, merasakan itu. Dan Yesus berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, kehendaknya tuh. Manusianya berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, ini penting. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Untuk apa alasan ini semua? Sebab Bapa telah berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bapa mengorbankan anak tunggalnya bukan untuk liburan ke dunia, tapi Bapa mengorbankan anak tunggalnya untuk apa? Supaya penggembalaan Kristus itu sampai kepada tujuan akhir. Dan tidak ada cara yang lain, tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan domba-dombanya selain mengorbankan nyawanya. Dan pada titik ini ketika Yesus akan memasuki perjalanan salib di bukit Getsemani, saudara, dia berkata, aku menyerahkan sepenuhnya kehendakku kepada Bapa. Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Saudara, itu makna penggembalaan Kristus. Kita tidak boleh take it for granted hanya untuk melihat dia berdiri dengan gada dan tongkat yang memberikan kita penghiburan. Tapi kita melihat, kita mengakui, kita percaya gembala agung kita, dia memberikan nyawanya. Tidak hanya sekedar sebuah peristiwa sesaat di bukit Golgota dia mati. Tetapi sejak dari bukit Getsemani dia sudah melihat peristiwa itu. Dan dia melepaskan kehendaknya. Menghormati keputusan Bapa untuk apa? Supaya kita ini, terutama kita ini yang bukan orang Yahudi, kita bisa merasakan, menikmati kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. Itu maknanya. Di tengah ketatnya budaya keyahudian dengan Tauratnya, Yesus memilih, Yesus memutuskan untuk memisahkan diri bahkan dari prinsip-prinsip dan ajaran Taurat lainnya yang harus dia lampaui. Taurat hanya untuk orang Yahudi. Taurat hanya untuk domba-domba di dalam kandang. Tetapi Yesus berkata ada domba yang lain di luar kandang. Yaitu saya ini sudah ada bangsa lain. Ada para Gentiles. Maka Yesus berkata, pergilah kamu tidak saja terbatas di teritori keyahudian. Tapi Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa. Dan karena ayat ini puji Tuhan, kita sebagian dari orang Indonesia yang presentasinya masih sangat sedikit bisa percaya Tuhan. Itu adalah penggembalaan Kristus, gak main-main. Filipi 2 ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu gembala agung kita. Dia gak main-main, dia serius mengasihi kita. Dia gak main-main, dia sangat serius. Supaya saya dan saudara menjadi domba-domba yang hidup dalam penggembalaan Kristus. Lukas pasal 23 ayat 46, ketika di bukit Golgota, di kayu salib, Yesus berseru dengan nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Ia memenuhi apa yang telah dia katakan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di kayu salib itu puncak penderitaan Kristus, tapi itu menjadi puncak dari kemenangan iman kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali, dia menjadi selamat. Itu pokok imannya. Pokok imannya adalah kepada kematian Kristus di kayu salib. Itu pokok iman orang percaya. Dan karena iman itu maka kita layak menikmati janji-janji yang Allah telah berikan.
Tidak saja kepada mereka secara eksklusif, tapi kita beriman kepada Kristus, maka semua janji-janji Allah menjadi hak rohani kita juga. Untuk kita terus bertumbuh, kita terus bertambah, kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kejar, temukan gembala yang baik itu. Maka rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar, penghiburan kekuatan, itu akan ada di hidup kita. Sekalipun ada perjalanan di dalam lembah, tetapi kebajikan dan kemurahan akan tetap mengikuti. Sebelumnya mungkin pemazmur berkata bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, nanti kemudian ayat berikutnya berbicara kebajikan kemurahan akan mengikuti. Sesungguhnya kebajikan kemurahan sudah mengikuti sebelum. Sudah mengikut. Sehingga di dalam lembah sekalipun ada kemurahan. Kenapa? Di sana saya pernah menjelaskan bahwa kebajikan dan kemurahan adalah refleksi dari kehadiran gembala di hadapan kita. Selama kita ikut Tuhan, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, selama kita menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik, maka refleksinya adalah kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Kalau kita nggak ikut Tuhan, maka kebajikan, kemurahan tidak mengikuti. Karena itu refleksi dari kehadiran Tuhan sebagai gembala. Itulah perjalanan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Buat saya, buat saudara, buat semua orang. Buat mereka yang mau merespon, yang mau memilih Tuhan. Buat mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan menjaminkan dirinya. Supaya saya dan saudara menikmati kehidupan selamat. Jadi kalau saudara bisa percaya Tuhan, hari ini bisa beribadah, itu hargai. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu hargai. Saudara bisa melakukan sesuatu atas nama pekerjaan Tuhan, puji Tuhan, itu harus dihargai. Tadi malam saya bersedih. Bersedih dalam artian, saudara, saya dapat telepon dari seorang rekan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang kita bantu, kita bangunkan gereja di Riau. Gereja dan pastori, sederhana sebenarnya. Dia telepon, dia teks dulu, Om bantu doa. Rumah saya kemasukan penculik. Waduh, di zaman kali ini Indonesia kan lagi rame kan. Bayangan saya jadi aneh saudara. Keluarga gembala kemasukan penculik. Saya langsung telepon. Gimana kamu? Ya begitulah Om. Ada kemasukan penculik. Loh, maksudnya? Iya. Beras diambil. Tabung gas diambil. Gitar dan speaker gereja diambil. Baju-baju diambil. Loh, maksudnya penculik? Pencuri. Oh iya, maksud saya pencuri Om, bukan penculik. Tapi di Facebook dia tulis begitu. Masukan penculik. Habis semua. Saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik memelihara saya dan saudara. Ada banyak orang, ada banyak bahkan pelayan. Yang tidak memiliki privilege seperti Anda dan saya yang tinggal di Australia dengan segala ketenteraman. Jadi tidak usah komplain. Belajar mengucap syukur. Amin. Halo? Halo? Belajar ucap syukur. Hamba Tuhan ini sempat bilang, Om saya baru balik setelah 4 hari kerja di tempat lain. Dia bilang, lumayan Om, dapat 300 ribu 4 hari kerja. Senengnya banget ya, 300 ribu 4 hari kerja. Pulang rumah, seneng. Tapi begitu sampai di rumah, 300 ribu selama 4 hari yang tadi yang buat dia sukacita. Sampai di rumah, semua sudah gak ada. Sudahlah yang lain-lain, tapi saya lihat beras gak ada. Kita di sini masih bisa makan toh. Ya toh? Masih bisa milih macam-macam toh.
Jangan protes sama Tuhan. Jadikan dia gembala yang baik, yang menuntun jalan kita. Haleluya. Amin. Tuhan itu gembala yang baik buat kita. Keadaan apapun kita belajar. Pokoknya yang saya tahu Tuhan gembala baik. Ikuti Tuhan aja. Dia gembala. Itu tahu lagu? Baru kalimatnya apa tadi? Bagus sekali itu lagu. Gimana tuh satu kalimat tuh setelah itu apa? Takkan aku kekurangan. Aduh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari ingat. Tuhan memberikan segalanya. Dia memberikan melepaskan kehendaknya. Melepaskan, bahkan berani melepaskan identitas sosialnya. Hanya untuk siapa? Dia memandang kita yang hidup di zaman ini. Supaya kita benar-benar hidup dalam penggembalaan Kristus. Tuhan, Dia adalah gembala yang baik buat hidup kita. Bangkit berdiri semua dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.